Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam tayangan kali ini ya, saya akan membahas tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ini adalah rutinitas tahunan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan berprinsip pada Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB di seluruh jenjang mulai dari PAUD hingga SMA atau SMK. Nah, seperti apa? Nah, untuk video kali ini kita akan bahas dulu tentang PPDB bersama. Karena ini hanya cirinya DKI Jakarta. Ayo kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Nah, PPDB bersama ini memang ciri khasnya di DKI Jakarta. Kita patut mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang memiliki program ini. Ini adalah dalam upaya memperluas calon peserta didik baru untuk mendapatkan sekolah di DKI Jakarta karena minimnya sekolah negeri. Jadi daya tampung sekolah negeri terutama SMP, SMA, dan SMK itu terbatas di DKI Jakarta, sehingga kalau menambah sekolah negeri memang menjadi problem, mengingat tanah di DKI ini kan hal yang teramat sulit gitu ya untuk memenuhi sasprasnya gitu ya sesuai dengan ketentuan negara tentang standar sarana prasarana sekolah, itu mungkin sulit sekali didapatkan. Jadi menambah sekolah negeri walaupun punya uang biasa terkendala bagi Pemprov DKI juga dengan lokasi gitu ya. Nah, tetapi DKI Jakarta ini ternyata sebenarnya cukup jumlah sekolahnya sebagian besar adalah sekolah swasta. Nah, oleh karena itu untuk memperluas cakupan anak-anak terutama yang tidak mampu bisa bersekolah atau terpenuhi hak atas pendidikan, maka dibuatlah program PPDB bersama sekolah swasta. Ini sudah 2 tahun yang lalu dimulai, yaitu pertama SMA, kemudian SMA dan SMK selama 2 tahun dengan jumlah yang bahkan mencapai ratusan sekolah swasta. Nah, satu sekolah swasta itu mendapatkan 20 peserta didik dari PPDB bersama ini yang pembiayaan sekolahnya ditanggung oleh APBD DKI Jakarta atau gratis bagi anak yang diterima melalui PPDB bersama. Jadi kalau sekolah swasta itu punya murid 200 orang ya yang diterima, lalu 20-nya berasal dari PPDB bersama, maka yang dibayari negara ya hanya yang 20, yang 180 tentu tidak dibayar oleh negara. Jadi ini adalah pertama hendak tetap mempertahankan sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah swasta dengan grade yang bagus. Ya tentu tidak semua sekolah swasta, jadi juga dipilih oleh Pemprov DKI. Yang kedua adalah bagi sekolah-sekolah swasta yang mungkin juga kekurangan murid jadi bisa bertambah dengan sistem PPDB bersama. Lalu bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu atau kelompok afirmasi yang tidak mendapatkan sekolah negeri karena berbagai sebab, maka dia bisa ikut dalam PPDB bersama ini dan tidak terkena biaya juga sebagaimana kalau dia sekolah di sekolah negeri ya. Nah, ini adalah satu program yang menjadi ciri khas bagi Pemprov DKI Jakarta, pemenuhan hak atas pendidikan yang kita patut apresiasi. Nah, apa saja sebenarnya persyaratan dari orang yang bisa atau calon peserta didik baru yang bisa mengikuti PPDB bersama? Ya, yang pertama adalah afirmasi prioritas 2. Ya, jadi dia penerima KJP Plus di tahap 2 tahun 2023. Lalu dia anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta. Lalu dia bisa anak pengemudi Mitra Transjakarta bus kecil, atau dia penerima PIP yang terdaftar dalam DTKS ya. Yang kedua,
Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 Juni 2023. Jadi tidak hanya yang masuk dalam kelompok afirmasi, kalaupun tidak ya ini juga bisa masuk ya. Lalu yang ketiga adalah lulus jenjang sebelumnya ya, itu persyaratannya hanya itu ya. Tetapi tadi kalau kita memilih PPDB bersama maka kita tidak diperkenankan mutasi. Jadi harus lulus sampai lulus berada pada sekolah yang sama ini. Itulah yang harus diketahui nih oleh para orang tua. Jadi kalau Anda masuk anak melalui PPDB bersama, ya tidak boleh melakukan mutasi karena secara sistem pun akan tertolak tuh saat dilakukan mutasi. Jadi pikirkan pilihan sekolah itu dan benar-benar tidak akan pindah sampai si anak ini lulus ya. Nah, PPDB bersama pada tahun 2024 ini ada yang berbeda. Seperti apa perbedaannya? Nah, kalau kita ngelihat daya tampung ya, ternyata muncul SMP. Jadi ini untuk pertama kalinya di tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta setelah membuka SMA dan SMK, sekarang mulai membuka SMP. Ya, jadi SMP untuk PPDB bersama. Daya tampungnya lumayan banyak. Kalau untuk SMP, jumlah sekolah yang ikut saat ini adalah 138 sekolah swasta untuk SMP ya, dengan daya tampung 1.731. Jadi ada kesempatan 1.731 anak yang ingin mendaftar ya atau diterima di PPDB bersama. Ya, itu daya tampungnya. Yang kedua adalah SMA. Untuk SMA di tahun 2024 ada 121 SMA swasta yang ikut dalam PPDB bersama, dan itu daya tampungnya mencapai 2.671 siswa. Jadi ya calon siswa, jadi ada banyak ya 2.671. Nah, untuk SMK lebih banyak lagi. Untuk SMK itu ada 147 sekolah ya, 147 sekolah, tapi daya tampungnya mencapai 4.024. Ya, 4.024, dan ini di tahun 2024 ini total yang terlibat dalam PPDB bersama SMP, SMA dan SMK ada 406 sekolah dengan total daya tampung 8.426. Nah, ini seleksi kriteria seleksinya ya pada PPDB bersama pada jenjang SMP dan SMA itu dilakukan berdasarkan zona prioritas, urutan pilihan sekolah, total pembobotan indeks prestasi akademik dan waktu mendaftar. Jadi untuk PPDB bersama tuh tidak, kalau sebelumnya pernah ya itu hanya untuk anak yang afirmasi, kalau sekarang semua bisa karena ada seleksi prestasi ya. Lalu untuk seleksi pada PPDB bersama jenjang SMK dilakukan berdasarkan total pembobotan, indeks prestasi akademik, dan urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi ini kalau dilihat pembobotan indeksnya prestasi akademiknya sama. Kita lihat urutan pilihan sekolah. Apakah sekolah yang dituju itu urutan 1? Nah, kalau makin urutan awal ya dia akan dapat. Dan kalau kemudian ternyata juga sama tuh ya urutan pilihannya, ya kita akan lihat waktu mendaftar. Kalau waktu mendaftar nggak mungkin tabrakan gitu ya. Dan ini tidak dipergunakan usia, ya. Jadi itu adalah mekanisme syarat daya tampung PPDB bersama ya untuk SMP, SMA dan SMK di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Oke ya, demikian ya video tentang PPDB bersama. Semoga ini bermanfaat ya. Memang lagi diperlukan karena PPDB ini sedang berlangsung. Saat ini PPDB sedang pengajuan akun pada jenjang TK ke SD, SD ke SMP, dan nanti menyusul SMP ke SMA. Nah, setelah Anda ya memiliki ajuan akun tadi, maka langkah berikutnya nanti akan ada tahapan pemilihan sekolah. Nah, di pemilihan sekolah ini biasanya akan orang akan memilih gitu ya sekolah-sekolah negeri terpental gitu ya, nggak diterima, lalu ada
PPDB bersama. Jadi orang bisa melihat, ini dekat rumah saya enggak, sekolahnya seperti apa nih, ya saya kemudian sepakat tidak nih dengan sekolah swasta ini. Nah kalau ternyata memang cocok ya survei aja dulu, kalau cocok ya ikut saja PPDB bersama. Toh pembiayaannya juga ditanggung oleh APBD ya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Dan karena ini adalah bulannya PPDB, kita ikuti lagi ya nanti tayangan PPDB berikutnya.